Petualangan Teteh, Abang El, dan Au berlanjut. Dari Banyuwangi, mereka nekat menumpang truk sayur yang akan menyeberang ke Bali. Au, yang paling kecil, terpesona melihat burung-burung laut yang seolah menari di belakang kapal. Begitu tiba di Pulau Dewata, aroma dupa dan alunan gamelan langsung menyambut mereka. Ajaibnya, seorang sopir bemo, baik hati, mengajak mereka berkeliling Ubud tanpa meminta bayaran. Saat melihat sawah terasering yang hijau memukau, El berteriak kencang. Ini kayak tangga hijau raksasa. Tawa mereka pun pecah, menandai dimulainya petualangan di Pulau Baru. Dari Pelabuhan Padang Bayi, perjalanan mereka terus berlanjut. Kali ini, mereka ikut kapal kecil bersama serombongan pedagang yang ramah menuju Lombok. Di sana, mereka tak mau ketinggalan mencoba Cidomo, kereta kuda tradisional yang unik. Teteh dibuat takjub oleh pantai-pantai berpasir putih dengan air sejernih kristal. Kebaikan kembali menghampiri mereka saat seorang ibu penjual kerupuk ikan memberi mereka bekal. Katanya, biar kalian kuat jalan jauh. Malam itu, dengan perut kenyang dan hati yang hangat, mereka tidur di bel-bel pinggir pantai, ditemani alunan merdu suara ombak. Selanjutnya, giliran Sumbawa yang mereka jelajahi. Sebuah truk pengangkut garam memberi mereka tumpangan. Udara asin yang khas langsung menempel di kulit, dan Au dengan isengnya menggambar bentuk bintang di tumpukan garam yang halus. Sopir truk yang baik hati banyak bercerita tentang kuda pacu Sumbawa yang legendaris. Mereka bahkan berhenti sejenak untuk menyaksikan langsung latihannya. Setiap kali seekor kuda melesat cepat, El bersorak kegirangan. Suara anginnya kayak musik ya teh, katanya dengan mata berbinar. Perjalanan mereka menuju Flores adalah salah satu yang terpanjang, tapi penuh dengan kenangan indah. Mereka naik kapal kayu sederhana, berlayar berhari-hari di lautan lepas. Seorang nelayan yang baik hati menunjuk ke permukaan air, memperlihatkan seekor lumba-lumba yang melompat dengan riang. Teteh langsung memeluk erat kedua adiknya, berbisik, ingat momen ini baik-baik ya. Setibanya di Flores, mereka menumpang ojek menuju sebuah bukit untuk menyaksikan matahari terbenam. Langit perlahan berubah warna menjadi ungu keemasan yang dramatis. Au, dengan polosnya, berbisik lembut, langitnya kayak lagi peluk kita. Di Alor, petualangan mereka dimulai pagi-pagi buta. Mereka menumpang truk pengangkut ikan yang akan menuju pasar. Aroma ikan segar yang khas memenuhi udara. Ternyata, para pedagang di sana sangat ramah. Mereka langsung diberi pisang rebus hangat dan air kelapa segar untuk sarapan. El yang semakin berani mencoba membantu menurunkan keranjang ikan yang kecil. Aksinya itu membuat para pedagang kagum. Anak kecil, tapi kuat ya, puji seorang bapak melihat El yang semakin mandiri. Hati Teteh dipenuhi rasa bangga. Sebuah truk barang membawa mereka masuk lebih jauh ke pedalaman timur. Jalanan memang berbatu dan berdebu, tapi pemandangan savana yang membentang luas sungguh membayar semuanya. Di tengah jalan, seorang bapak pengendara motor berhenti dan dengan ramah mengantar mereka ke desa terdekat yang kebetulan sedang mengadakan pesta adat. Mereka disambut dengan tarian dan musik gong yang meriah. Tanpa rasa malu sedikit pun, Oh ikut menari di tengah kerumunan. Tingkah lucunya membuat semua warga tertawa bahagia, menciptakan kenangan yang hangat di tanah timur. Dari Nusa Tenggara Timur, mereka akhirnya menaiki kapal besar menuju Kalimantan. Di sana, petualangan mereka benar-benar berbeda. Seorang kapten speedboat sungai menawarkan tumpangan untuk menyusuri sungai panjang yang berwarna kecoklatan. Di sepanjang tepi sungai, rumah-rumah panggung berdiri kokoh. Anak-anak kecil dari dermaga kayu melambaikan tangan dengan penuh semangat kepada mereka. Oh, dengan tawa riangnya, tak henti-henti Nia membalas setiap lambaian. Teteh merasa seperti sedang berada di dunia lain yang begitu unik dan menakjubkan. Berikutnya, Sulawesi. Sebuah truk pengangkut sayur membawa mereka melintasi jalanan yang penuh tanjakan curam. Setiap tikungan menyajikan pemandangan yang mendebarkan sekaligus indah. Saat tiba di puncak bukit, usaha mereka terbayar lunas. Laut biru yang jernih terhampar di depan mata, memantulkan cahaya matahari seperti ribuan permata. Mereka beristirahat sejenak di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Melihat mereka kelelahan, pemilik warung yang baik hati menyuguhkan mie rebus panas. Sambil menyeruput kuahnya,
El berkata, "Ini kayak makan kemenangan setelah capek mendaki." Menuju gugusan Kepulauan Maluku, mereka ikut perahu kayu milik seorang nelayan. Ombak yang lembut menggaungiangkan perahu, membuat Oh yang kelelahan akhirnya tertidur pulas di pangkuan Teteh. Di tengah kesunyian laut, seorang ibu nelayan mulai menyanyikan lagu daerah dengan suara yang sangat merdu. Liriknya bercerita tentang laut, tentang rumah, dan tentang rindu. Suara ibu itu seolah menjadi musik penenang bagi seluruh perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Teteh merasakan kedamaian yang luar biasa. Dan tanpa sadar, air matanya hampir menetes karena bahagia. Perjalanan panjang mereka akhirnya mencapai puncaknya di Papua. Sebuah mobil pickup membawa mereka menuju lembah hijau yang subur. Di sana, mereka langsung disambut oleh anak-anak lokal yang mengajak mereka bermain bola yang terbuat dari anyaman rotan. El dan O tanpa ragu langsung ikut berlari dan tertawa lepas tanpa beban. Seorang guru lokal menghampiri Teteh dan berkata, "Kalian sudah jauh melangkah. Dunia ini selalu terbuka untuk anak-anak pemberani seperti kalian." Sambil menatap matahari terbenam di ufuk timur Indonesia, Teteh tersenyum. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi mereka sudah menemukan begitu banyak hati yang baik di setiap pulau yang mereka singgahi.